Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat aplikasi mobile class yang berbasis Learning Management System. Aplikasi mobile class ini dilengkapi 5 bagian menu. Yang pertama, menu absen, menu materi, menu kantong tugas, menu room meeting, dan menu perpustakaan. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama yang kita lakukan adalah menyimpan file di Google Drive. Kita akan buka Google Drive. Selanjutnya kita buat folder pada Google Drive kita. Silakan pilih tambah folder ya. Dan di sini saya sudah membuat foldernya. Saya beri nama foldernya Mobile Class Pintar. Oke, dalam satu folder ini saya sudah menambahkan dan menyimpan file-file yang akan saya gunakan dalam aplikasi ini. Di sini di folder bahan ajar saya sudah buat folder untuk buku cerita, buku referensi, buku teks pelajaran, kamus, dan materi ajar. Ya. Oke, di sini sudah beberapa materi ajar yang akan saya tambahkan pada aplikasi tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk setiap folder ini diatur dalam mode berbagi, sehingga pada waktu kita menambahkan link pada file-file yang kita simpan di sini dapat langsung berfungsi dengan baik. Oke, setelah kita membuat folder-folder tempat penyimpanan file seperti yang kita lakukan ini, selanjutnya yang kita lakukan yang kedua adalah membuat spreadsheet. Di sini saya sudah membuat spreadsheet. Cara membuat spreadsheet baru, silakan Bapak Ibu memilih tambahkan baru, pilih Google Spreadsheet, pilih spreadsheet kosong. Oke, di sini saya sudah membuat spreadsheet dan apabila Bapak Ibu sudah membuatnya, silakan Bapak Ibu beri nama spreadsheetnya. Di sini saya memberi nama Mobile Class Pintar. Ya, terserah Bapak Ibu nama spreadsheetnya seperti apa. Yang penting pada waktu proses penginputan pada aplikasi, nama file dari spreadsheet ini dapat dengan mudah kita temukan. Oke, Bapak Ibu, di spreadsheet ini saya sudah membagi ada 5 sheet. Sheet absen, sheet materi, sheet kantong tugas, sheet meeting, dan sheet perpus. Sheet-sheet inilah yang akan kita gunakan nanti pada aplikasi menjadi menu. Di sini saya sudah atur untuk sheet absen. Tentunya yang kita butuhkan data seperti tanggal, jam, nama siswa, keterangan. Maksudnya di sini keterangan kehadiran, hadir, sakit, izin, alpa. Terus foto aktivitas. Di sini kita meminta siswa untuk melakukan foto aktivitas yang dilakukan di rumahnya. Jadi aplikasi ini berbasis masa pembelajaran versi COVID-19 dengan sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga kita dapat memantau aktivitas-aktivitas siswa kita di rumahnya. Selanjutnya di sini kita tambahkan juga lokasi untuk melacak lokasi siswa-siswa kita dari perangkat yang digunakan. Baik, langsung saja Bapak Ibu untuk sheet berikutnya, sheet materi. Di sini saya sudah tambahkan bagian-bagian seperti nama materi pelajaran, tujuan, video, gambar, file, uraian materi, dan tugas. Untuk bagian di sini Bapak Ibu bisa langsung mengetik. Jadi yang muncul di aplikasi adalah baris yang kita isikan ini. Jadi untuk menu berikutnya atau bagian berikutnya Bapak Ibu sisa menambahkan di bawahnya sehingga menjadi rangkaian materi. Baik, langsung saja di sini Bapak Ibu, saya sudah mengisi nama materi pelajaran, contohnya bangun datar. Ini kita ketik langsung tujuannya, terus video. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, yang kita ambil pada waktu memasukkan video pembelajaran pada aplikasi nantinya, di sini saya sudah menambahkan video. Jadi yang diambil adalah embed-nya. Cara mengambil embed video di YouTube, silakan buka YouTube. Contohnya di sini saya akan mencari
video pembelajaran bangun datar. Oke, di sini sudah muncul beberapa video bangun datar. Contohnya yang kita pilih adalah ini bangun datarnya. Kita buka videonya dan yang kita ambil bukan link video di bagian atas, tapi yang kita ambil adalah embednya. Pilih bagikan dan pilih sematkan. Oke, setelah muncul embed pada sematkan, silakan Bapak Ibu copy atau salin dan ditempelkan pada bagian video. Kita tempel, dan yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, yang kita ambil adalah di bagian isi dalam tanda petik. Jadi mulai dari tanda petik 2 ini, yang pertama sebelum HTTPS sampai tanda petik berikutnya. Jadi yang lain itu kita hapus. Ya, jadi yang kita ambil mulai dari HTTPS sampai tanda petik sebelumnya. Oke, inilah yang kita ambil sehingga akan muncul pada aplikasi. Ya, Bapak Ibu, jadi yang kita gunakan adalah embednya bukan link YouTube-nya. Oke, karena ini sama yang saya gunakan, saya hapus saja. Selanjutnya untuk gambar, jadi contohnya Bapak Ibu akan menampilkan gambar pada materi pelajaran ke siswa kita. Ini dapat kita ambil, contohnya kita akan menampilkan gambar bangun datar kubus. Oke, di sini sudah muncul beberapa gambar bangun datar. Contohnya di sini kita pilih salah satu bangun datar. Contohnya ini saya pilih. Silakan Bapak Ibu salin alamat gambar ya. Jadi yang dipilih adalah salin alamat gambar. Selanjutnya alamat gambar itulah yang kita tempelkan pada bagian gambar. Ya, ini kita tempel. Oke, sudah kita lakukan. Demikian juga untuk menu file. Menu file di sini yang kita ambil file di bahan ajar. Contohnya di sini untuk materi bangun datar ada beberapa PowerPoint yang telah saya siapkan. Link pada materi tersebut yang kita ambil ini tentunya seperti yang sebelumnya, ini harus kita ubah posisinya ke mode berbagi ya. Setelah itu kita salin linknya dan kita tempelkan di bagian file. Oke. Untuk uraian materi ini dapat kita ketik langsung, demikian juga untuk bagian tugas. Jadi untuk file, gambar, dan video yang kita ambil baik itu di Drive atau di browser, itu kita sudah lakukan bagaimana caranya. Selanjutnya untuk kantong tugas, di sini tentunya bagian-bagian yang dibutuhkan pada waktu siswa melakukan proses pengumpulan tugas-tugasnya. Contohnya tanggal, jam, nama siswa, keterangan. Maksudnya di sini keterangannya adalah keterangan nama tugas yang dikumpulkan. Di sini saya sudah siapkan foto, video, dan file. Apabila tugasnya itu dalam bentuk foto, ataukah dalam bentuk video, atau dalam bentuk file. Ini tergantung dari kebutuhan dari Bapak Ibu. Selanjutnya untuk room meeting di sini saya gunakan room meeting Google Meet. Tentunya di sini saya sudah bagi dalam beberapa room meeting. Ini dapat kita gunakan dengan aplikasi tambahan yang saya gunakan di sini dan silakan Bapak Ibu mengatur. Di sini saya sudah membuat 4 room meeting bersama guru, room meeting bersama kelompok-kelompoknya. Ya, ini sisa kita tambahkan link Google Meet untuk kita masukkan ke bagian link meeting. Demikian juga gambar, sehingga lebih menarik. Ini kita dapat mengambil gambar. Contohnya kita akan cari gambar meeting.
ikon gambar meeting di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita pilih salin alamat gambar, dan inilah yang kita pasang di bagian gambar. Saya coba hapus dulu ya. Ini kita coba cari gambar yang lain untuk meeting kelompok. Ini yang kita gunakan untuk room kelompok. Sedangkan untuk nama roomnya silakan Bapak Ibu ketik langsung. Oke, selanjutnya untuk sheet purpose, di sini sama dengan yang sebelumnya, nama buku silakan diketik, gambar buku silakan ambil gambar buku di browser, dan untuk link buku silakan Bapak Ibu pilih link buku yang telah disimpan di Google Drive-nya. Ya, jadi sisa di copy linknya dan ditambahkan di bagian link buku ya. Jadi di sini kita tambahkan gambar sehingga tampilannya lebih menarik. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mengatur spreadsheet yang akan kita koneksikan ke aplikasi nantinya. Demikian juga 5 menu telah kita jelaskan bersama. Ini untuk bagian-bagiannya terserah dari Bapak Ibu. Yang jelasnya Bapak Ibu sudah memahami bagaimana cara mengambil link pada gambar sehingga gambarnya muncul. Demikian juga link yang kita gunakan dengan mengambil file-file di Google Drive tempat penyimpanan buku. Baik Bapak Ibu, langkah kedua telah kita laksanakan, bagaimana cara mengatur spreadsheet. Selanjutnya kita mendaftar di AppSheet dengan menggunakan akun yang sama. Silakan Bapak Ibu buka browsernya, ketik appsheet.com. Oke, setelah kita membuka appsheet.com, silakan Bapak Ibu pilih Start for Free. Oke, kita pilih Google Sheet and Form. Ingat, pilih akun yang sama dari Drive yang kita gunakan. Oke, pilih izinkan. Oke, kita akan langsung dihadapkan ke Create New Apps. Ini menandakan bahwa aplikasi kita masih kosong dan di sini kita diarahkan untuk membuat aplikasi. Proses pendaftaran di aplikasi telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat aplikasinya. Baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka AppSheet. Di sini kita lihat aplikasinya masih kosong. Selanjutnya untuk membuat aplikasinya, kita pilih New Apps. Oke, kita pilih Start with Your Own Data. Silakan masukkan nama aplikasinya. Contohnya di sini saya buat nama aplikasinya. Untuk kategorinya ini bisa dikosongkan, bisa juga kita isi, terserah Bapak Ibu kategorinya seperti apa. Kita pilih coba Education and Training. Selanjutnya pilih Choose Your Data. Selanjutnya muncul jendela untuk memasukkan spreadsheet. Ini spreadsheet yang telah kita buat. Silakan ketik nama spreadsheetnya. Ini sudah muncul Mobile Kelas Pintar. Kita klik. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita sudah diarahkan ke proses pembuatan aplikasi. Yang pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah silakan membuka bagian data dan tabel. Di sini sudah muncul sheet yang telah kita buat di spreadsheet. Yang pertama tentunya yang ditambahkan adalah sheet paling awal. Di sini yang ditambahkan adalah sheet absen, dan untuk sheet yang lain harus kita tambahkan secara manual. Sisa diklik saja Bapak Ibu untuk menambahkan. Oke.
materi sudah kita tambahkan. Selanjutnya kantong tugas. Selanjutnya meeting. Dan yang terakhir sheet purpose. Oke, 5 sheet telah kita tambahkan. Dan selanjutnya kita akan atur fungsi dari setiap sheet. Kita buka yang pertama sheet absen. Ada 3 fungsi yang dimunculkan di sini. Yang pertama fungsi update. Fungsi update itu untuk memperbaharui data. Dan fungsi yang kedua untuk menambahkan data. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi untuk menghapus data. Di sini yang kita gunakan hanya fungsi untuk menambahkan data. Sedangkan untuk fungsi update dan delete itu kita nonaktifkan. Selanjutnya kita atur untuk sheet materi. Untuk sheet materi karena fungsinya untuk penyampaian materi ke siswa, makanya yang kita fungsikan hanya fungsi read only. Selanjutnya untuk kantong tugas, karena kantong tugas ini juga membutuhkan umpan balik dari siswa, tentunya yang kita butuhkan adalah untuk menambahkan data. Makanya yang kita aktifkan adalah fungsi add dan update. Ya, fungsi delete kita nonaktifkan. Dan untuk meeting ini karena sifatnya tidak menerima tanggapan dari siswa, yang kita fungsikan adalah read only. Jadi di sini muncul icon gamebox apabila kita fungsikan read only. Demikian juga untuk purpose, karena untuk menu purpose ini fungsinya untuk menyampaikan materi ke siswa, makanya yang kita fungsikan hanya read only. Oke, pengaturan fungsi dari 5 menu telah selesai. Selanjutnya kita pilih bagian kolom. Di bagian kolom ini kita akan mengatur aplikasi yang akan kita buat. Yang pertama kita atur absen. Untuk absen di sini tanggal kita gunakan tipe data date. Ya, jadi yang kita atur hanya di bagian tipe saja. Selanjutnya jam kita gunakan time, nama siswa ini karena kita akan menambahkan beberapa nama siswa, kita pilih 6. Demikian juga keterangan kita pilih 6. Dan foto aktivitas kita pilih image. Lokasi kita pilih let long. Oke, untuk mengunci sehingga tidak terjadi absen 2 kali, fungsi label kita posisikan di tanggal dan nama siswa kita posisikan di key. Selanjutnya kita klik nota atau icon pulpen untuk menambahkan nama siswa. Contohnya di sini nama siswa Adi. Oke, kita tambahkan 3 nama siswa. Selanjutnya kita pilih autocomplete, pilih done. Begitu juga keterangan, kita akan tambahkan bagian-bagian keterangan. Kita pilih autocomplete, done. Oke, selanjutnya di sini untuk mengatur sehingga tanggal dan jam itu berfungsi secara otomatis, fungsi editable tanggal dan jam itu kita nonaktifkan sehingga ini tidak dapat diedit oleh siswa-siswa kita. Ini kita fungsikan wajib, dan untuk mengaturnya sehingga berfungsi otomatis kita atur initial value-nya untuk tanggal itu today. Ya. Tanggal hari itu, jamnya kita ambil initial value now saat itu. Dan untuk let long ini kita nonaktifkan juga editable-nya sehingga posisi dari siswa tidak bisa mengedit lokasinya. Dan kita gunakan initial value here. Oke, pengaturan tanggal, jam dan yang lainnya sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke bagian berikutnya. Kita atur
bagian materi. Materi tentunya nama materi pelajaran tetap teks. Tujuan ini bisa kita fungsikan teks atau long text. Apabila tulisan agak panjang kita gunakan long text. Selanjutnya untuk video tetap video, gambar ini kita gunakan image, file kita gunakan URL, uraian materi long text, tugas juga ini bisa kita gunakan long text juga. Oke, sudah selesai. Selanjutnya bagian berikutnya, bagian kantong tugas. Ini tanggal, tetap kita gunakan date, jam, time, nama siswa contohnya 6. Ini kita masuk ke nota, kita tambahkan seperti nama siswa yang sebelumnya. Apabila selesai kita pilih auto complete. Oke, keterangan ini teks, foto, image, video ini kita fungsikan URL sehingga siswa pada waktu mengumpulkan video itu cukup linknya saja yang ditambahkan. File, ya file. Oke, untuk meeting juga, meeting, nama, teks, gambar, image, dan link meeting URL. Selanjutnya untuk purpose sama, nama buku teks, gambar image, dan link buku URL. Oke, bagian-bagian sudah kita atur sesuai dengan tipe data yang digunakan. Selanjutnya untuk mengatur tampilannya kita beralih ke bagian UX. Di bagian UX ini yang pertama kita atur adalah view-nya. Ya, coba kita lihat tampilannya. Di sini yang muncul view-nya baru dua bagian menu. Selanjutnya kita akan tambahkan di sini, pilih new view. Kita tambahkan itu data kantong tugas. Kita bisa ganti. Selanjutnya kita tambahkan lagi kantong tugas absen, materi yang belum masuk itu meeting. Selanjutnya kita tambahkan sisa satu yang belum masuk, purpose, data purpose. Kita ganti nama view-nya. Oke. Selanjutnya kita atur tampilan dari 5 menu ini. Oke, sekarang kita buka. Yang pertama tentunya yang harus dilakukan siswa adalah absen. Kita atur view absen. Ini kita pilih tipe view form. Dan ini kita posisikan paling kiri. Oke, ini paling kiri dan kita atur ikonnya. Kita gunakan icon untuk absen. Di sini sudah berubah. Setelah absen, kita buka materi. Materi yang kita gunakan adalah tipe card dan ini kita fungsikan kiri. Dan tipe layout yang kita gunakan adalah list. Untuk ukurannya itu, dan untuk displaynya, display icon yang kita gunakan seperti ini, icon briefcase. Ini sudah berubah. Selanjutnya setelah materi kita gunakan meeting. Meeting ini yang kita gunakan view-nya tipe galeri. Ya, seperti ini. Ini adalah gambar yang kita pilih tadi. Kita atur besar size dari gambarnya. Terserah dari kebutuhan Bapak Ibu. Display ikonnya
yang kita gunakan. Ya, terserah dari Bapak Ibu ya, icon yang digunakan. Untuk posisinya, ini kita gunakan posisi center di tengah. Oke, meeting selesai. Selanjutnya kantong tugas. Kantong tugas kita pilih tipe view-nya form karena dalam bentuk isian. Dan ini kita posisikan di sebelah kanan. Ini sudah muncul, kita coba atur ikonnya. Oke, ikonnya sudah berubah. Selanjutnya yang kita atur adalah purpose. Purpose tipe view yang kita gunakan adalah galeri. Ya, sehingga muncul. Ini contoh buku yang telah kita tambahkan, sudah muncul. Dan ini kita posisikan di paling kanan. Ya, ini sudah beralih fungsi ke paling kanan. Ini kita bisa atur juga besar kecilnya. Oke, kelima menu sudah muncul. Yang terakhir kita atur ikonnya. Kita cari ikon book. Oke, sudah berubah. Pengaturan view sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengatur di brand. Untuk brand di sini kita dapat mengatur tema, warna, logo, dan launch image atau background image-nya. Oke, begitu juga apabila kita akan munculkan nama dari view di bagian atas. Jadi terserah Bapak Ibu mengatur. Sini kita coba pilih tema yang warna gelap. Pengaturan berikutnya adalah option. Pengaturan option di sini yang paling sering kita gunakan font dan text size. Oke, pengaturan aplikasi telah selesai. Langkah berikutnya yaitu bagaimana cara mengirim aplikasi ini ke siswa-siswa kita. Bapak Ibu pilih user. Untuk proses pengiriman ini ada 3 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dapat mengirim via email, ataukah dapat kita gunakan melalui broadcast, ataukah yang ketiga dapat kita ambil linknya, dan link ini yang kita kirim ke siswa-siswa kita. Untuk link install di Android-nya dapat kita kirim link install, dan untuk browsernya dapat kita gunakan yang ini. Apabila sudah selesai, selanjutnya Bapak Ibu save and verifikasi data. Baik, kelima langkah telah kita laksanakan, dan selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara aplikasi ini sehingga dapat dibuka dan digunakan oleh siswa-siswa kita. Selanjutnya kita akan coba praktekkan bagaimana cara aplikasi ini sehingga dapat dibuka dan digunakan oleh siswa-siswa kita. Kita akan coba mengirim via link. Di sini saya coba salin link install dan akan kita kirim via WA. Oke, di sini saya tempel linknya. Saya kirim. Oke, aplikasinya telah terkirim. Selanjutnya kita akan pantau aplikasinya di spreadsheet. Sini saya akan coba install aplikasinya. Saya pilih install, pilih izinkan. Kita tunggu proses penginstalan selesai, pilih setuju. Sini saya buka absen ya. Oke, yang pertama yang kita akan lakukan adalah mengabsen ya. Saya coba membuka menu absen. Sini tanggal, jam terkunci. Saya absen. Ini hadir untuk foto. Ini dapat kita ambil foto langsung. Oke, untuk lokasi ini tidak dapat diedit. Pilih save. Selanjutnya kita tunggu pada spreadsheet ini di bagian atas muncul warna merah. Oke, apabila sudah hilang maka data sudah terkirim ke spreadsheet.
Jadi Bapak Ibu, yang kita gunakan di aplikasi ini dapat terpantau ke spreadsheet. Selanjutnya kita coba buka materi. Di sini sudah muncul menu materi Bapak Ibu ya. Sini muncul nama materinya, gambar yang kita pilih tadi. Oke, kita lihat ini. Oke, selanjutnya penjelasan materi juga sudah muncul. Selanjutnya kita pilih meeting. Untuk meeting ini sudah muncul 4 room meeting sesuai dengan yang kita buat tadi di meeting. Ini kita coba buka room meeting bersama guru. Maka akan langsung dihubungkan ke Google Meet. Oke, kita coba buka lagi di menu kantong tugas. Kita akan coba isi kantong tugas di spreadsheet, kita akan pantau. Contohnya Budi, keterangan tugas bangun datar. Bangun datar ini dapat kita ambil pada galeri. Pilih isikan. Contohnya kita ambil di album. Oke. Apabila video ini dapat kita tambahkan link video. Apabila cukup foto saja, pilih save. Kita tunggu. Tanggal ini tidak terisi. Contohnya tanggal ini hari. Oke. Pilih save. Jadi tanggal dan jam dapat kita kunci juga sama dengan absen. Oke, data sudah terkirim. Coba kita buka menu berikutnya, menu perpustakaan. Sini sudah muncul beberapa buku yang telah kita masukkan. Kita coba buka satu buku, dan buku ini dapat kita download oleh siswa untuk dipelajari secara offline. Oke, sudah terbuka. Kita coba buka untuk kamus online ini. Oke, berfungsi. Kamus online dari Kemendikbud juga berfungsi. Google Translate juga. Oke, berfungsi. Baik Bapak Ibu, demikian aplikasi ini telah kita gunakan dan telah kita praktekkan cara membuatnya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.